Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarak alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adib. Amma ba'd, qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil la'allahum yarshudun. Puji maha syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah beserta inayah, alhamdulillah biiznillah, pada kesempatan malam ini kita berada di malam yang ke-13 di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita telah menuntaskan puasa di hari yang ke-12, rawehnya pun di malam yang ke-13, yang mudah-mudahan kita selalu Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, sampai kita menuntaskan di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat ma'asalam kita sampaikan dan haturkan kepada baginda alam, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, para tabi'in yang mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang senantiasa akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di hari yaumil qiyamah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamiatul asatid wal asatidah yang kami hormati, bil khusus kepengurusan Masjid Ar-Rahmah dan juga staf-stafnya, para bapak, ibu, remaja putra maupun putri semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang Allah cintai dan Allah rahmati. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu masih pada sehat? Yang penting kita sehat dulu ya. Yang penting kita sehat. Kalau sehat makan sama apa aja gak enak. Makan sama daging enak kalau sehat. Coba kalau sakit makan sama garam aja gak enak. Sakit. Yang penting sehat dulu. Berarti kita nih seolah-olah doa kita, doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menyadari yang namanya ibadah saum itu adalah ibadah yang berat. Ya. Ketika perintah Allah yang memerintahnya kalimat kutiba, itu semuanya perbuatan itu berat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya, kalimat yang memerintah untuk mengerjakan siam menggunakan kalimat kutiba berarti perbuatan puasa itu berat. Atau ayat yang sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya, jadi ketika dikisos itu berat. Kenapa? Yang bunuh lagi, yang nyubit, yang nyium cium lagi. Ini kisos, berat perbuatan, makanya nggak mau diterapkan yang namanya hukum di Indonesia karena berat, ya. Makanya kalimat perintah dan perbuatan yang begitu berat, Nabi menyadari biar kita melaksanakan puasa tenang,
biar kita merasakan puasa, merasakan iman semakin meningkat, biar kita merasakan puasa Islam kita semakin kokoh, biar ketika kita merasakan puasa sehat walafiat, Nabi mengajarkan kepada kita doa khusus buat orang-orang yang ketika mau puasa. Udah bisa doanya? Udah pernah bisa doanya? Bu, doanya udah bisa? Apa doanya? Allahumma ahil lahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Nih doa Nabi ajarin buat kita biar kita puasa nggak puyeng. Ya, bagaimana mau tenang ini kadang-kadang lebaran, kadang-kadang kita puasa 1 hari udah gelisah mikirin lebaran. Puasa baru 1 hari mikirin dari mana nih buat lebaran. Puasa juga baru 1 hari. Nah biar kita diberikan ketenangan walaupun mungkin Allah sudah siapkan untuk lebaran. Makanya doanya tadi ahillahu bil yumni. Ya Allah ketika datangkan Ramadan aku berikan ketenangan jangan gelisah. Begitu. Ya. Wal yumni. Dan juga wal iman dengan keimanan. Kenapa? Karena mohon maaf ketika kita tanpa ada iman bagaimana kita bisa mampu puasa? Dari pagi sampai sore kita nahan lapar dan haus, apalagi yang perokok berat. Ngerasain bapak-bapak yang ngerokok, Pak. Ya, katanya mendingan kagak makan, gue mending kagak rokok mulu, ya kan? Kalau ngerokok mulu makan kagak kembung tuh perut. Kan begitu. Yang penting udah ngopi, udah ngerokok anteng, makan belakangan begitu. Ya kan? Tetapi dengan rasanya iman yang diberikan kekuatan oleh Allah dengan wasilah kita puasa sehingga mampu kita di siang hari tenang dengan puasa, ya kan? Seolah-olah lapar hilang, seolah-olah haus pun hilang. Kenapa? Karena di dalam diri kita adanya iman. Sekarang bertanya, apa sih keuntungannya buat orang yang beriman? Kan begitu. Ternyata ketika Allah mengundang kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isinya itu yang pertama ahlul jannah. Berarti seolah-olah ketika Allah memanggil kita wahai orang-orang yang beriman, Allah pula memanggil kita wahai ahli surga. Ini kita udah dipanggil oleh Allah ahli surga nih Bu. Pak, kita udah di ahli surga oleh Allah dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Allah yang manggil, surga punya Allah, masa Allah Allah bohong? Kan begitu. Yakin kita udah ahli surga? Ya. Yakin enggak? Yakin enggak? Yakin kita mau di surga, orang Allah udah panggil wahai ahli surga. Yang kedua, ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu yuhibbunahum wa yuhibbuna. Wahai hamba-hambaku yang aku cintai, begitu. Yakin gak kita dicintai oleh Allah? Yakin gak? Apa buktinya? Lihat. Ini nostalgia kita yang udah tua, ya. Dalam hadis ada yang namanya pamussoimi atyabu mirrihil miski nih. Pamussoimi, mulutnya orang yang berpuasa indallah, di sisi Allah lebih wangi dibandingkan dengan minyak misik. Minyak misik itu di antara minyak yang paling wangi. Pak, buktikan kita lagi puasa di siang hari. Ya kan? Mulut kita bau apa tuh? 27 rasa ada perasaan. Ya, benar nggak? Udah perengus ada, udah builer ada. Pokoknya semua bau ada mulut kita kalau lagi puasa siang. Kenapa Allah menyatakan atyabu mirrihil miski? Kenapa Allah menyatakan yang namanya mulutnya orang yang puasa lebih wangi dibandingkan dengan orang misik? Itu tandanya Allah cinta kepada kita. Benarkah begitu? Buktikan. Ya. Saya punya istri. Bu. Saya punya istri.
Yang namanya punya istri ketika muda dulu, saya mungkin pernah yang namanya pacaran. Ya, walaupun saya nggak pacaran, ya, jujur saya nggak pacaran. Kenapa? Saya kenal sama istri saya di tempat tidur, karena langsung saya nikah begitu kenal. Ya, coba, karena dasarnya cinta tuh sama istri, ya. Ketika saya cium itu mulutnya, jam berapapun walaupun dia bangun tidur tetap wangi. Bapak ngerasain nggak? Bohong ini mah, Bu. Bener nggak? Ayo, ini yang pengalaman, ya. Coba kita, nih mohon maaf, ibu mungkin punya pacar, dicium sama pacar ibu jam berapa aja dicium, oh enak wangi. Kenapa? Modalnya Jadi kita nih dicintai oleh Allah. Maka sekalipun buktinya mohon maaf mulut kita di siang hari bau banget, tetapi indallah atyabu min rihil miski. Lebih wangi dibandingkan dengan misik. Tuh. Yang ketiga, satu lagi, ya. Yang ketiga, ketika Allah mengundang dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Nih, ya. Jadi kita nih udah komplit dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang pertama, wahai ahli surga, kita sudah dipanggil ahli surga oleh Allah. Yang kedua, wahai orang-orang yang aku cintai. Yang ketiga, wahai orang-orang yang mendapatkan syafaat. Yang keempat, wahai orang-orang yang aku senangi. Inilah intinya ketika Allah mengundang kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, seolah-olah minimal 4 poin tadi Allah memanggil kita. Mudah-mudahan dengan panggilan Allah, dengan kepanggilan kesayangannya, dengan panggilan cintanya, dengan panggilan ahli surganya, dengan panggilan orang yang mendapatkan syafaat, Allah buktikan nanti di hari yaumil kiamah, bukan hanya kita kumpul saat ini di sini, tetapi kita bisa kembali kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.